Dan juga kami sudah melayangkan surat pemanggilan permintaan keterangan kepada Kapolda Metro Jaya dan juga pimpinan Jasa Marga untuk mengetahui rekaman CCTV pada saat kejadian. Ada temuan baru soal Laskar FPI, Komnas HAM panggil Kapolda Metro Jaya. Kami sudah juga meminta keterangan dari FPI, ditemui sama Mas Munarman, terus Kiai Sobri Lubis dan beberapa saksi penting di sana. Terkait dengan upaya pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tentang peristiwa meninggalnya 6 orang anggota FPI, sampai saat ini Komnas HAM sudah melakukan beberapa langkah dan juga kami sudah melayangkan surat pemanggilan permintaan keterangan kepada Kapolda Metro Jaya dan juga pimpinan Jasa Marga untuk mengetahui rekaman CCTV pada saat kejadian. Nah, kenapa? Katanya ada 6 yang tewas. Nah, kalau saya yang dengar sih 2 orang. 2 orang. Oh. Sempat baku tembak nggak kan? Enggak sih. Tapi saya nggak lihat kejadiannya langsung. Karena nggak berani cuma dengar. Tidak hanya melihat TKP-nya, tapi menelusuri, mengurut kronologi gitu. Jadi keluar dari tol Kerawang Timur, masuk lagi ke tol Kerawang Barat itu kami telusuri, Pak. Terus di beberapa titik kami telusurin sampai ketemu di TKP tadi. Nah, kalau pertanyaannya kami menemukan apa, belum bisa kami tarik kesimpulan. Karena memang kami harus membuat satu temuan-temuan, kami panggil juga kepolisian untuk nanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, logika-logika peristiwa dan lain sebagainya akan ketahuan sebenarnya apakah ada pelanggaran ataukah tidak dan lain sebagainya. Biasanya dengan detail-detail kayak begitu akan menemukan banyak hal. Ini pengalaman Komnas HAM dan pengalaman saya. Ya, mau bentrok kapan bentroknya? Ya, yang harus didengar apa yang dijelaskan oleh keluarga korban. Itu ada persiapan perang nggak ada kan, Bu? Ya lo nggak ada kok ada pertanyaan ini. Itu yang cocok pertanyaannya, ya ada nggak ya pelatihan khusus untuk melakukan pengawal? Nah itu agak relevan. Silakan, ada nggak pelatihan khusus itu? Yang Ibu ketahuin, kalau nggak tahu nggak usah dijawab Ibu. Ya, permisi Bapak Ketua. Silakan. Saya hanya klarifikasi ya, karena begini. Tadi saya sudah terangkan bahwasannya ini rombongan imam untuk mengaji keluarga. Ya. Datang di perjalanan jam 10 itu untuk rombongan keluarga diiringin dua mobil Laskar depan, 2 di belakang. Kan seperti itu. Ya, mungkin udah pada tahu. Jadi ini bukannya perang. Bukannya perang. Ya, kalau perang semua bawa senjata, Pak. Ya. Untuk bikin investigasi, pers kritis juga sudah lakukan investigasi. Jadi sekarang pemerintah terpojok. Sementara rakyat dibiarkan menduga-duga. Yang mana versinya, FPI atau polisi itu? Kan ini yang disebut sebagai pembiaran dari negara. Jadi negara bukannya hadir untuk meluruskan informasi, ini negara membiarkan seluruh interpretasi berkembang di situ. Nah, kalau kita coba analisis, teksnya jelas adalah dor-doran di jalan tol. Dan dor-doran itu ternyata baru bisa diketahui beberapa jam setelah terjadi dor-doran. Seolah-olah di situ hutan belantara, padahal itu jalan umum yang harusnya semua orang tahu. Jadi pertanyaan pertama, dor-dorannya di mana itu? Soal itu. Nah, ini spekulasi pertama. Spekulasi kedua, yang ngedor itu siapa? Kan orang bisa anggap bahwa ya mungkin bukan sekedar hanya 2 pihak di situ, pihak Polri dan pihak FBI, mungkin ada pihak lain tuh. Entah masuk tiba-tiba, entah mengetahui bahwa ada operasi intelijen, lalu mengambil kesempatan untuk lakukan semacam ya sebut aja air keruh dibuat di situ, dan itu kalkulasi politik kemana-mana. Tapi intinya adalah teksnya jelas, perdoran, konteksnya yang nggak jelas. Ada temuan baru soal Laskar FPI,
Komnas HAM panggil Kapolda Metro Jaya. Kasus tewasnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab sampai hari ini masih terus diselidiki. Sejumlah pihak meragukan keterangan yang disampaikan polisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia pun turun tangan. Mereka mengagendakan untuk meminta keterangan dari Direktur Utama PT Jasa Marga Persero dan Kapolda Metro Jaya terkait peristiwa yang diklaim terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 itu. Tim telah melayangkan surat panggilan untuk permintaan keterangan kepada Direktur Utama PT Jasa Marga dan Kapolda Metro Jaya, kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis 10 Desember 2020. Komnas HAM meminta agar semua pihak dapat bekerja sama untuk membuat peristiwa tersebut menjadi terang benderang. Khairul Anam pun mengungkapkan tim pemantauan dan penyelidikan yang dibentuk Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Front Pembela Islam FPI. Selain itu, keterangan dari saksi, keluarga korban dan masyarakat juga sudah dikantongi. Komnas HAM mengklaim menemukan bukti baru, namun Khairul Anam masih enggan membeberkan. Dikutip dari Antara, tim juga melakukan pemantauan lapangan secara langsung serta memperdalam penyelidikan di tempat kejadian perkara atau TKP. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan dalam peristiwa yang terjadi pada Senin dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 itu, 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab ditembak mati petugas karena melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang bertugas melakukan penyelidikan. Petugas disebut diserang saat menyelidiki informasi soal rencana pengerahan massa untuk mendukung Habib Rizik yang akan menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Namun keterangan tersebut berbeda dari yang disampaikan pihak FPI, sehingga penyelidikan Komnas HAM sebagai lembaga independen ditunggu untuk mengungkap peristiwa sesungguhnya. Kemarin Habib Rizik kau tahan, hari ini kau dipanggil Komnas HAM. Entah apa yang akan terjadi, kita lihat saja. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Tentang peristiwa meninggalnya 6 orang anggota FPI, sampai saat ini Komnas HAM sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah meminta keterangan dari FPI dan kemudian melakukan olah TKP di tempat kejadian, khususnya di kilometer 50 rest area tol Cikampek, dan juga kami sudah melayangkan surat pemanggilan permintaan keterangan kepada Kapolda Metro Jaya dan juga pimpinan Jasa Marga untuk mengetahui rekaman CCTV pada saat kejadian. Kami sudah juga meminta keterangan dari FPI, ditemui sama Mas Munarman, terus Kiai Sobri Lubis dan beberapa saksi penting di sana. Terus itu kemarin malam, sampai kemarin malam, terus pagi-pagi saya sendiri yang datang ke TKP dengan tim. Tidak hanya melihat TKP-nya, tapi menelusuri, mengurut kronologi gitu. Jadi keluar dari tol Kerawang Timur, masuk lagi ke tol Kerawang Barat, itu kami telusuri, Pak. Ya, mau bentrok kapan bentroknya? Ya, yang harus didengar apa yang dijelaskan oleh keluarga korban. Itu ada persiapan perang nggak ada kan, Bu? Ya lo nggak ada kok ada pertanyaan ini. Itu yang cocok pertanyaannya, ya ada nggak ya pelatihan khusus untuk melakukan pengawal? Nah itu agak relevan. Silakan, ada nggak pelatihan khusus itu yang ibu ketahuin? Kalau nggak tahu nggak usah dijawab ibu-ibu. Ya, permisi Bapak Ketua. Terima Silakan. kasih. Saya hanya klarifikasi ya, karena begini. Tadi saya sudah terangkan bahwasannya ini rombongan imam untuk mengaji keluarga. Ya. Datang di perjalanan jam 10 itu untuk rombongan keluarga diiringin dua mobil laskar depan, 2 di belakang. Kan seperti itu. Ya, mungkin udah pada tahu.
Jadi ini bukannya perang. Bukannya perang. Ya, kalau perang mah semua bawa senjata, Pak. Ya. Untuk bikin investigasi. Pers kritis juga sudah lakukan investigasi. Jadi sekarang pemerintah terpojok. Sementara rakyat dibiarkan menduga-duga. Yang mana versinya, LPI atau polisi itu? Kan ini yang disebut sebagai pembiaran dari negara. Jadi negara bukannya hadir untuk meluruskan informasi. Ini negara membiarkan seluruh interpretasi berkembang di situ. Nah, kalau kita coba analisis, teksnya jelas adalah dor-doran di jalan tol. Dan dor-doran itu ternyata baru bisa diketahui beberapa jam setelah terjadi dor-doran. Seolah-olah di situ hutan belantara, padahal itu jalan umum yang harusnya semua orang tahu. Jadi pertanyaan pertama, dor-dorannya di mana itu? Soal itu. Nah, itu